Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Mina merupakan sebuah tempat yang selalu dikaitkan dengan ibadah dan pengorbanan di musim haji. Mina menyimpan kisah yang jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Di balik kerumunan jutaan jemaah yang penuh khusyuk, ada peristiwa-peristiwa tragis yang pernah terjadi dan seringkali tidak banyak dibicarakan secara terbuka. Ini bukan soal mencari siapa yang salah atau menyalahkan pihak tertentu, tapi lebih pada memahami bagaimana sejarah dan kejadian-kejadian itu memberi kita pelajaran berharga tentang keamanan, tanggung jawab, dan makna sebenarnya dari ibadah haji. Mari kita telusuri bersama fakta-fakta yang jarang terungkap dan refleksi penting yang bisa kita ambil agar perjalanan spiritual ini semakin bermakna. Kami mengajak penonton untuk menyimak dengan hati terbuka serta menghindari sikap fanatik atau prasangka yang dapat memecah ukhuwah Islamiyah. Simak terus video ini sampai akhir, karena kisah Mina lebih dari sekedar ritual. Ia adalah perjalanan sejarah dan kemanusiaan yang harus kita kenal. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Mina bukan sekedar lembah doa. Di balik gema takbir dan lantunan talbiyah yang menggetarkan langit Mina setiap musim haji, tersembunyi kisah-kisah pilu yang jarang diangkat ke permukaan. Lembah kecil ini bukan hanya tempat berkemah bagi jutaan jemaah haji, tapi juga saksi sejarah kelam umat Islam, yaitu sebuah babak yang terlupakan, namun masih menyisakan pelajaran besar bagi kita semua. Mari kita mundur ke tahun 865 Masehi. Saat itu, kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah di pinggiran wilayah kekuasaannya. Di tengah kondisi ini, muncul satu kelompok ekstrim yang dikenal sebagai Qoromitoh, sebuah sekte yang berkembang di wilayah timur Jazirah Arab dan dikenal karena penolakannya terhadap struktur kekuasaan mainstream dan sejumlah aspek ajaran Islam. Di bawah pimpinan Abu Thahir al-Janabi, kelompok ini melancarkan serangan besar ke Mekah, termasuk ke Mina. Catatan para sejarawan klasik seperti Al-Maqrizi dan Ibnu al-Atsir menyebut bahwa serangan ini terjadi saat musim haji, ketika jutaan jemaah tengah berkonsentrasi menjalankan ibadah dalam keadaan berikhram, tanpa senjata, tanpa perlindungan. Serangan itu begitu mengejutkan dan menyayat hati. Para jemaah yang sedang melantunkan talbiyah menjadi korban. Dalam kekacauan itu, ribuan jiwa syahid. Hajar Aswad, batu suci yang menjadi bagian penting dari Ka'bah, diambil dan dibawa ke wilayah kekuasaan Qoromitoh. Tawaf sempat berhenti, suasana tanah suci berubah menjadi medan duka. Lalu pertanyaannya, bagaimana serangan sebesar itu bisa terjadi di tempat yang seharusnya paling aman di muka bumi? Jawaban sebagian sejarawan adalah karena lemahnya kontrol pusat atas wilayah Hijaz. Pada saat itu, Mekah dan sekitarnya berada di bawah otoritas lokal yang memiliki otonomi tinggi. Pemerintah pusat yang sedang sibuk dengan berbagai konflik internal dan eksternal di wilayah lain, seperti di wilayah Khurasan dan Syam, tidak mampu menyalurkan pasukan dalam jumlah besar untuk pengamanan jalur haji. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekosongan keamanan yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstrim untuk melakukan aksi kekerasan yang tragis.
Beberapa riwayat menyebut bahwa trauma jemaah terhadap tragedi ini sangat dalam. Banyak yang takut untuk kembali berhaji dalam waktu dekat. Sejarawan juga mencatat bahwa hilangnya Hajar Aswad selama lebih dari 2 dekade menjadi pukulan berat bagi dunia Islam kala itu. Namun, yang lebih menyentuh hati adalah keteguhan umat Islam untuk tetap menjalankan ibadah haji meski dalam kondisi yang tidak ideal. Mereka tetap datang ke Mina, mereka tetap melontar jumroh, dan mereka tetap bertalbiyah di tengah bayang-bayang kekacauan. Peristiwa ini menunjukkan satu kenyataan penting, yaitu Mina bukan sekedar tempat ibadah. Ia juga menjadi simbol amanah dan tanggung jawab besar dalam menjaga kemuliaan tanah suci. Siapapun yang diberi amanah menjaga tempat ini memikul tanggung jawab yang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga moral dan spiritual. Sejarah mengajarkan bahwa pengelolaan tempat-tempat suci bukan hanya soal teknis atau logistik. Ia erat kaitannya dengan amanah, integritas, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan zaman. Mina mengingatkan kita semua bahwa tempat paling mulia pun jika tidak dijaga dengan sungguh-sungguh bisa menjadi tempat duka. Dan dalam setiap tragedi ada pelajaran, dalam setiap luka ada hikmah. Mina adalah cermin bagi kekuasaan, bagi umat, dan bagi setiap jiwa yang datang dengan niat suci. Jemaah di antara 2 kekuasaan. Setelah tragedi besar yang dilakukan oleh kelompok Qoromitoh mengguncang ibadah haji di abad ke-10, dunia Islam memasuki fase baru yang tidak kalah rumit. Bukan lagi soal serangan fisik terhadap jemaah, tapi soal pertarungan pengaruh dan legitimasi. Di tengah melemahnya kekuasaan Abbasiyah, muncul kekuatan baru dari barat, yaitu dinasti Fatimiyah yang berpusat di Kairo. 2 kekuatan besar ini, yaitu Abbasiyah dan Fatimiyah, sama-sama memegang klaim sebagai pemimpin sah umat Islam. Maka tidak mengherankan jika perebutan pengaruh sampai ke tanah haram. Sebab siapa yang mampu menjaga Mekah dan sekitarnya, terutama di musim haji, akan lebih diakui sebagai pelindung umat. Mina yang setiap tahunnya menjadi tempat berkumpulnya jemaah dari berbagai negeri, secara alami menjadi lokasi strategis yang berada di tengah pusaran pengaruh ini. Di balik ritual-ritual yang khusyuk terjadi dinamika politik yang tidak sederhana. Sejarawan seperti Ibnu Al-Atsir mencatat bahwa rombongan haji dari berbagai wilayah kerap mengalami hambatan dalam perjalanan, terutama jika berasal dari wilayah yang dianggap mendukung salah satu kekhalifahan. Ada yang diperiksa, ada yang digeledah, bahkan ada yang dihadang oleh kelompok tertentu di jalur tengah Jazirah Arab. Dalam beberapa kasus, ketegangan tersebut mengakibatkan insiden yang memakan korban jiwa. Di Mina sendiri, ketegangan politik kadang muncul dalam bentuk yang lebih halus, tetapi tetap terasa. Dalam beberapa tahun, khutbah haji dilaporkan dibacakan oleh 2 khatib berbeda, masing-masing mewakili kekuasaan yang berbeda. Hal ini menggambarkan bagaimana perbedaan pandangan politik saat itu bisa menyusup bahkan ke dalam momen ibadah yang paling sakral. Catatan klasik seperti Tarikh Al-Makkah karya Al-Faqihi menyebutkan bahwa di masa-masa tertentu jemaah haji sempat dihadapkan pada dilema, yaitu mengikuti khutbah yang diwakili oleh otoritas Baghdad atau Kairo, atau memilih untuk tidak hadir sama sekali. Pilihan-pilihan itu bukan tanpa resiko. Setiap keputusan bisa menimbulkan asumsi, padahal niat jemaah hanyalah ingin beribadah. Tegangan itu tidak selalu berwujud peperangan terbuka. Kadang bentuknya lebih sunyi namun tetap menyakitkan, yaitu pembatasan logistik,
akses air atau denda. Dalam kondisi cuaca ekstrim dan jumlah jemaah yang sangat besar, hal-hal kecil seperti distribusi air bersih bisa menjadi persoalan besar. Sejumlah catatan menyebut bahwa ada jemaah yang jatuh sakit atau bahkan wafat akibat minimnya pasokan tersebut. Yang paling menyentuh dari semua ini adalah kenyataan bahwa seluruh peristiwa itu terjadi di tempat yang seharusnya menjadi simbol persatuan umat. Di tanah di mana Nabi Ibrahim diuji dengan pengorbanan besar. Di tempat di mana umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul, menghapus identitas kebangsaan dan latar belakang sosial untuk bersatu dalam ibadah. Namun sejarah menunjukkan bahwa Mina seperti tempat-tempat suci lainnya juga tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh politik zaman. Tidak untuk menghakimi masa lalu, tapi untuk menyadari bahwa menjaga kesucian tanah haram membutuhkan usaha terus-menerus dari semua pihak, yaitu penguasa, ulama, dan umat itu sendiri. Pada masa itu, belum ada media global atau sistem dokumentasi internasional. Banyak tragedi hanya dikenang dari mulut ke mulut, sementara catatan sejarah resmi lebih banyak mencerminkan sudut pandang kekuasaan. Maka tidak heran jika kisah-kisah ini jarang terdengar, meskipun dampaknya begitu besar bagi jemaah saat itu. Yang tersisa bagi kita hari ini adalah pelajaran, yaitu bahwa ibadah haji dan Mina khususnya bukan hanya ruang ibadah pribadi, tapi juga bagian dari tanggung jawab kolektif. Tempat ini telah membentuk sejarah umat dengan suka dan duka, dengan harapan dan peringatan. Mina adalah panggung ujian. Ia menguji keikhlasan para jemaah dan juga menguji integritas setiap kekuasaan yang pernah diberi amanah untuk menjaganya. Tragedi modern yang dikunci sunyi. Banyak yang mengira tragedi di Mina hanya terjadi pada masa lalu, saat peperangan antar kekhalifahan masih mewarnai sejarah. Namun kenyataannya, tantangan dalam pelaksanaan ibadah haji di Mina masih ada hingga era modern, meski dalam bentuk yang berbeda. Salah satu peristiwa yang mencatat sejarah kelam terjadi pada tahun 1990. Sebuah terowongan yang menghubungkan Mina dan Mekah dikenal sebagai terowongan Al-Muaisim. Dalam waktu singkat, lebih dari 1.000 jiwa jemaah haji kehilangan nyawa mereka. Penyebab utama bukanlah peperangan, tapi sebuah kombinasi kondisi yang tidak terduga, yaitu kepadatan jemaah, gangguan teknis pada sistem ventilasi, dan kepanikan yang sulit dikendalikan. Terowongan tersebut dibangun untuk memperlancar akses jemaah. Namun pada saat itu terjadi lonjakan besar rombongan dari berbagai wilayah seperti Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah. Sistem ventilasi yang berperan penting dalam menjaga sirkulasi udara tidak berfungsi optimal karena masalah teknis yang sudah dilaporkan sebelumnya. Tetapi perbaikan tertunda karena prioritas penanganan yang lain. Saksi mata menggambarkan suasana mencekam saat asap dan panas memenuhi lorong tersebut. Kepanikan merebak dan jemaah yang berdesakan mengalami kesulitan bernafas. Di sisi lain, upaya pengendalian situasi dengan menutup beberapa akses keluar untuk menghindari kepanikan yang lebih besar justru malah memperburuk kondisi di dalam terowongan. Pihak berwenang kemudian melakukan investigasi internal dan sejumlah langkah perbaikan diupayakan pasca tragedi tersebut. Namun, karena sensitivitas peristiwa dan dampak yang luas, beberapa informasi terkait insiden ini tidak dipublikasikan secara lengkap dan dokumentasi resmi hanya dibuka secara terbatas kepada beberapa pihak. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi semua pihak, yaitu pengelola haji, pemerintah, dan jemaah itu sendiri,
bahwa ibadah besar ini memerlukan perhatian serius dari segi manajemen keselamatan dan koordinasi yang matang. Kompleksitas jumlah jemaah dan situasi yang dinamis menuntut kesiapan teknis dan sistem yang andal. Dari sisi jemaah, peristiwa ini menjadi pelajaran penting untuk selalu menjaga disiplin dan mengikuti petunjuk yang ada. Sementara dari sisi pengelola, menjadi kewajiban untuk terus memperbaiki sistem dan pelayanan demi keselamatan umat. Dalam suasana yang penuh tantangan ini, kita perlu memanjatkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi setiap jemaah, melancarkan ibadah mereka, dan menjauhkan dari segala musibah. Semoga setiap kejadian menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan haji agar ibadah yang mulia ini berjalan dengan aman dan penuh berkah. Politik simbol dan kekuasaan di balik ibadah. Bagi umat Islam pada umumnya, ibadah haji adalah momen pengorbanan dan penyucian jiwa, tempat kembali ke fitrah dan memperkuat ikatan ukhuwah. Namun seperti banyak institusi besar di dunia, haji juga memiliki dimensi sosial dan politik yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam konteks pengelolaan modern yang berperan strategis bagi negara pengelola. Sejak abad ke-20, pengelolaan haji menjadi bagian penting dari citra negara Arab Saudi sebagai pelayan dua tanah suci. Gelar ini bukan sekedar simbol religius, tetapi juga menjadi alat diplomasi dan penguatan posisi negara di kancah internasional, terutama di dunia Islam. Mina yang secara fisik tampak sederhana, yang merupakan tempat mabit dan pelaksanaan lontar jumroh, menjadi area strategis dalam pengelolaan haji. Tidak seperti Mekah dengan Ka'bah dan sumur Zam-Zamnya, Mina berfungsi sebagai titik kontrol sosial dan ritual yang penting, sekaligus menjadi ruang netral yang memudahkan pengaturan jemaah dari seluruh dunia. Setelah pengalaman berbagai tragedi dan tantangan di awal abad ke-20, pemerintah Arab Saudi menyadari bahwa pengelolaan haji bukan hanya soal urusan agama, tapi juga aspek tata kelola dan stabilitas sosial politik. Oleh karena itu, khutbah haji yang disampaikan pada hari Arafah kini dirancang secara terpusat dan resmi melalui Kementerian Urusan Islam, memastikan pesan yang disampaikan konsisten dan sejalan dengan nilai-nilai kedamaian, ketertiban, dan kepatuhan kepada hukum. Teks khutbah tersebut menekankan pentingnya ketaatan kepada pemerintah, menjaga ketertiban, dan rasa syukur atas kelancaran ibadah. Nilai-nilai yang sejatinya sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah dan kesabaran. Pengawasan ketat terhadap isi khutbah bertujuan agar pesan yang tersampaikan tidak menimbulkan kegaduhan dan tetap menjaga ukhuwah umat Islam dari perpecahan. Dalam praktiknya, seleksi pembimbing haji dari negara-negara lain juga mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap aturan dan kondisi politik yang kondusif. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan haji dapat berlangsung dengan aman dan tertib, tanpa menimbulkan gesekan antar delegasi atau dengan otoritas setempat. Ada pula kebijakan terkait atribut kebangsaan dalam pelaksanaan haji, yang kadang membatasi penggunaan simbol-simbol nasional tertentu. Tujuannya adalah menjaga suasana haji tetap fokus pada ibadah dan menghindari potensi kerusuhan yang dapat mengganggu ketentraman jemaah dari seluruh dunia. Memang, aspek politik dan kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan ibadah haji di era modern. Namun penting bagi kita untuk memandang hal ini dengan keseimbangan dan kehati-hatian, agar tidak jatuh pada prasangka yang merugikan ukhuwah dan mengabaikan tantangan pengelolaan jutaan jemaah yang sangat kompleks.
Pada akhirnya, haji harus tetap menjadi momen sakral, di mana doa dan pengorbanan dipersatukan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar sebagai arena kekuasaan manusia. Semoga setiap langkah pengelolaan haji selalu mendapat petunjuk dan keberkahan darinya, menjaga kesucian ibadah dan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Tabir kabut dan ribuan jiwa di Tanah Mina. Tanggal 24 September 2015, pagi itu langit Mina cerah dan suasana penuh harapan. Lebih dari 2 juta jemaah dari berbagai penjuru dunia berkumpul menuju lokasi lontar jumroh. Namun dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah tragedi memilukan terjadi yang menelan banyak korban jiwa. Versi resmi dari pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa insiden tersebut disebabkan oleh kepadatan jemaah dan kurangnya disiplin sehingga terjadi penumpukan yang fatal. Namun, beberapa laporan dari negara-negara asal korban memberikan gambaran yang lebih kompleks. Beberapa jam sebelum tragedi, rombongan penting dari kalangan VIP, termasuk anggota keluarga kerajaan dan delegasi resmi, diarahkan melewati jalur utama yang sama dengan para jemaah biasa. Penutupan sementara beberapa jalur alternatif dan titik keluar menyebabkan kepadatan luar biasa di persimpangan yang sempit, sehingga jemaah sulit bergerak dengan leluasa. Rekaman-rekaman yang sempat beredar menunjukkan situasi kepanikan di tengah lautan manusia yang tumpah ruah. Jemaah dari berbagai negara, Iran, Afrika, Asia Tenggara, terjebak dalam kondisi yang sangat sulit, di mana sebagian mulai kelelahan bahkan terjatuh. Dalam waktu singkat, sejumlah nyawa hilang karena desakan dan kekurangan oksigen. Setelah tragedi, proses penanganan korban menjadi sorotan. Ambulans dan tim medis terlambat tiba di lokasi, sementara beberapa korban yang masih membutuhkan pertolongan akhirnya harus menunggu. Langkah evakuasi terhambat oleh kondisi di lapangan yang sangat padat. Angka resmi korban yang diumumkan adalah 769 orang. Namun beberapa laporan dari berbagai negara asal jemaah menunjukkan adanya perbedaan angka yang cukup signifikan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai data dan prosedur identifikasi korban. Di sisi lain, pelaksanaan pemakaman massal yang dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur syariat turut menjadi bagian dari upaya penanganan cepat yang dilakukan oleh pihak berwenang. Pemerintah Saudi telah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pengelolaan haji dan memastikan keselamatan jemaah. Namun, tragedi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak terkait agar terus melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pengamanan, fasilitas, serta koordinasi. Memang, manajemen haji merupakan tantangan besar mengingat jumlah yang mencapai jutaan dengan latar belakang dan kebutuhan yang beragam. Meski demikian, upaya perbaikan harus terus berjalan agar ibadah haji tetap menjadi momen suci dan aman bagi seluruh umat Islam. Hingga kini, dialog antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dan pemerintah Saudi terus berlangsung untuk meningkatkan transparansi dan kerjasama dalam pengelolaan haji. Semua berharap tragedi seperti ini tidak terulang kembali dan jemaah tetap melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Mina tetap menjadi ladang ujian dan pengingat bagi manusia bahwa di balik ibadah dan pengorbanan ada tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan sesama. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada semua pihak yang mengurusi perkara umat ini, serta menerima amal ibadah para jemaah yang telah pergi terlebih dahulu. Mari kita tutup narasi ini dengan sebuah hikmah. Sepanjang sejarahnya,
Mina selalu menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting. Setelah musim haji selesai, tempat ini memang menjadi sunyi, tapi jejak pengorbanan, kisah pilu, dan berbagai dinamika selalu tersimpan di kerikil-kerikilnya. Dari masa awal Islam hingga kejadian-kejadian modern, Mina menyimpan cerita yang mengundang renungan mendalam. Pertanyaannya, mengapa umat Islam terkadang merasa berat atau enggan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan ibadah haji? Mengapa keinginan untuk mencari kejelasan dan perbaikan masih belum berjalan sebagaimana mestinya? Sebagian mengatakan, mari kita jaga kemurnian ibadah, jangan mengaitkannya dengan urusan dunia. Sebagian lain juga menyebutkan, ini sudah takdir, kita harus ikhlas menerimanya. Namun, jika kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam yang pengorbanannya menjadi inti dari ibadah haji, tentu beliau menginginkan agar umatnya menjalani ibadah dengan penuh keselamatan dan ketenangan. Begitu pula Rasulullah yang sangat menjaga keselamatan umatnya dalam berbagai ibadah, tentu menghendaki agar haji dilaksanakan tanpa menimbulkan bahaya atau kerugian. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa menjaga jiwa dan keselamatan jemaah adalah prioritas utama dalam ibadah haji. Bila terjadi kematian akibat kelalaian, maka hal itu bukan sekedar musibah, melainkan sesuatu yang harus menjadi perhatian serius demi menjaga maqasid syariah. Jika kesalahan berulang tanpa ada usaha pembenahan, maka itu bukan lagi semata musibah, melainkan tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya. Dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kritik yang membangun adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar yang bersifat membimbing, bukan untuk memecah belah. Kritik yang dilakukan dengan niat baik dengan cara yang tepat justru menjadi bagian penting agar ibadah dan urusan umat tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Haji adalah amanah umat, bukan sekedar proyek negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seluruh pihak menjaga agar ibadah ini berlangsung dengan aman dan penuh hikmah. Tragedi dan kesulitan yang pernah terjadi di Mina hendaknya menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita semua untuk terus mendorong transparansi dan perbaikan. Nama-nama jemaah yang wafat hendaknya selalu dikenang dengan penuh rasa hormat, tanpa dikaburkan oleh kepentingan lain. Kita bukan sedang mencari-cari kesalahan untuk mempermalukan, melainkan berupaya memastikan agar generasi mendatang dapat menjalankan ibadah haji dengan lebih aman, nyaman, dan penuh ketenangan hati. Mina tidak butuh pujian semu, melainkan kejujuran dan kesungguhan dalam menjaga keselamatan dan kehormatan ibadah ini. Allah memerintahkan haji bukan untuk menunjukkan kekuasaan manusia, tapi untuk memperlihatkan ketundukan dan ketaatan sejati kepadanya. Dan ketundukan itu akan sempurna jika keselamatan jiwa dan hak-hak jemaah benar-benar terjaga. Di akhir nanti, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya tentang pelaksanaan ibadah haji, tapi juga bagaimana kita menjaga amanah dan kebenaran dalam menjalankannya. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa memperbaiki diri dan bersama-sama menjaga ibadah suci ini demi kemaslahatan umat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.